life skill kita pada malam hari ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat di screen masing-masing, saya akan membacakan ROTG pada malam hari ini. Yang pertama, teman-teman peserta diharapkan untuk mengganti display name-nya dengan format yang sudah ditentukan, yaitu kode asrama underscore nama lengkap ya. Kode asramanya bisa dilihat masing-masing. Lalu yang kedua, silakan teman-teman untuk menonaktifkan mikrofonnya selama kegiatan kita berlangsung. Jadi nanti saya akan mempersilahkan untuk teman-teman mengaktifkan mikrofonnya ketika saya persilahkan atau di sesi tanya jawab seperti itu. Lalu yang ketiga, teman-teman silakan untuk menyalakan kamera bagi yang tidak terkendala sinyal atau terkendala koneksi, seperti itu. Lalu yang keempat, silakan teman-teman menggunakan virtual background yang sudah kita siapkan, yang sudah teman-teman bisa download juga dari email masing-masing atau di grup asrama masing-masing. Lalu selanjutnya silakan memakai pakaian yang rapi dan juga sopan. Setelah itu, jangan lupa nanti teman-teman juga mengisi form presensi yang akan dibagikan oleh teman-teman fasilitator pada 30 menit sebelum acara nanti diakhiri, seperti itu. Lalu juga diharapkan karena materi kita pada malam hari ini akan sangat bermanfaat sekali tentunya untuk teman-teman semua, jadi diharapkan untuk menyimak materi dengan sangat baik dan juga menyiapkan buku catatannya. Barangkali ada poin-poin yang bisa teman-teman catat seperti itu. Oke, untuk acara nanti akan kita mulai tepat pada pukul 19.30, jadi masih ada sekitar 4 menit kalau misalnya teman-teman ingin mempersiapkan cemilan atau mungkin minum, seperti itu. Oke? Oke, mungkin ini sembari kita menunggu, masih ada sekitar 3 menit, saya mau coba minta tolong nih salah satu teman-teman di sini untuk memaparkan apa sih motivasi mengikuti kegiatan life skill pada malam hari ini. Karena sedikit informasi ya teman-teman, ketika poster life skill ini kita posting ya, belum ada 1 kali 24 jam itu jumlah pendaftar sudah lebih dari 180 kemarin dan total pendaftar itu hampir 300-an gitu. Jadi saya melihat bahwa antusiasme teman-teman ini memang cukup tinggi gitu ya. Dan harapannya memang nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat setelah kegiatan ini selesai. Nah, di sini saya boleh minta tolong ke salah satu teman-teman yang ada di sini. Boleh saya minta tolong dari DPK Zaidan. Boleh silakan Zaidan untuk on mic. Halo Zaidan. Apakah Zaidan bisa mendengar suara saya? Ya, halo Kak. Oke, boleh Zaidan memberikan sedikit pemaparannya apa sih yang bikin kamu tertarik untuk daftar di life skill kita pada malam hari ini gitu? Boleh silahkan. Ya, gimana ya Kak ya? Jujur aja, buat memenuhi poin life skill Kak. Oh gitu ya. Iya. Karena kewajiban Pertama. juga ya, pertama itu. Ada lagi nggak nih? Kayaknya itu dulu Mbak. Oke, siap. Ikut-ikut aja. Siapa tahu Oke. bermanfaat. Oke, mantap Zaidan. Insya Allah bermanfaat ya gitu ya. Terima kasih Zaidan. Terima kasih Kak. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil mengingatkan juga, barangkali ada temannya yang sudah mendaftar tapi belum juga bergabung, boleh diingatkan kembali untuk segera bergabung gitu. Karena nanti 19:30 akan kita mulai dan kita buka acara kita.
Oke, karena waktu sudah menunjukkan tepat pukul 19:30, maka acara pada malam hari ini akan kita buka, tetapi sebelum kita buka, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Maka berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, teman-teman apa kabar nih di sini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk terus menuntut ilmu seperti itu ya. Karena pada malam hari ini kita tentunya akan menggali ilmu juga dan wawasan baru dari narasumber kita yang nggak kalah hebat tentunya. Nah, kami ucapkan juga selamat malam dan juga selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Andinka Andriani AMD selaku Supervisor UGM Residen dan juga pembicara kita yang nggak kalah keren, nggak kalah hebat, yaitu Mbak Raisa Almira Esos gitu ya, yang hari ini nanti akan memberikan materi dan juga sharing session bareng kita semuanya mengenai personal branding. Dan juga tidak terlupa kepada seluruh panitia dan fasilitator serta peserta yang sudah hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Nah, dengan sangat antusias juga saya izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Umu Kulsum Nur Isnaini. Saya dari Ratnaningsi Blok Sumur ya, fasilitator di Ratnaningsi Blok Sumur yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Oke, baik rekan-rekan yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, ya, setelah ini acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Supervisor UGM Residen yang saya hormati kepada Ibu Andinka Andriani AMD. Saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih Kak Umu. Suara saya jelas enggak ini? Jelas Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Kakak Raisa Almira, mahasiswa fasilitator UGM Residence, mahasiswa baru maupun mahasiswa waiting list UGM Residence. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan life skill mengisi malam minggu kita ya. Kita tahu bahwa life skill merupakan kegiatan unggulan UGM Residence, di mana kami pengelola UGM Residence dituntut untuk dapat melaksanakan, menyelenggarakan kegiatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke-UGM-an dan kegiatan yang dapat menjadi bekal bagi mahasiswa yang tinggal di asrama. Sehingga nanti harapan kami, mahasiswa yang tinggal di UGM Residen ini tidak hanya unggul di dalam akademik, namun juga unggul di bidang yang lainnya dan punya keterampilan hidup yang lebih daripada yang tidak tinggal di asrama. Seperti itu. Nah, seperti malam ini, terima kasih Kakak Raisa. Saya panggilnya jadi ikut-ikutan Kakak ya. Dan Kakak fasilitator asrama yang telah berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan malam ini. Sehingga malam minggu kita bermanfaat, kemudian nanti juga fun, semoga ilmunya dapat. Semoga nanti apa yang di-sharingkan oleh Kakak Raisa dapat diambil manfaatnya, kemudian dapat memotivasi adik-adik untuk berprestasi juga seperti Kakak Raisa, seperti itu. Nah, sepertinya cukup dari saya. Selamat belajar personal branding 101, how to build your online personal branding. Kakak Raisa, terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan waktunya. Saya kembalikan ke Kakak Umu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Andinka yang sudah memberikan sambutannya. Lalu selanjutnya nih teman-teman, kita akan masuk, sebelum kita masuk kepada sesi materi yang akan disampaikan oleh Mbak Raisa,
Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita ini sebetulnya siapa gitu ya. Jadi seperti yang mungkin teman-teman sudah bisa lihat di poster juga. Nah, di sini saya akan sedikit memperkenalkan pembicara kita pada sesi life skill pada kali ini, yaitu beliau adalah Mbak Raisa Almira. Mbak Raisa Almira ini adalah mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol UGM pada tahun 2017-2018, dan juga beliau ini sekaligus penulis buku ya, 2 buku dengan judul, yang pertama adalah Keep Going Poems, A Collection of Self-Love Poems, dan juga A Thousand Words for You. Nah, itu salah satu prestasi atau pencapaian dari Mbak Raisa gitu. Tentunya masih banyak sekali pencapaian-pencapaian lainnya yang bisa teman-teman juga saksikan di screen masing-masing gitu ya. Dan tentunya Mbak Raisa ini sudah banyak sekali pengalaman beliau gitu ya pada bidang self branding dan juga personal branding. Nah, maka dari itu hari ini tepat sekali nih kalau kita belajar bareng malam mingguan, belajar bareng dengan Mbak Raisa mengenai personal branding. Jadi nanti kita bakalan belajar nih banyak hal tentang apa sih sebetulnya personal branding, tujuannya seperti apa, manfaatnya untuk kita sebagai mahasiswa itu seperti apa, dan juga bagaimana sih cara kita bisa membangun personal branding yang baik di era digital seperti pada saat ini, seperti itu. Nah, maka dari itu nih teman-teman, mungkin saya nggak mau berlama-lama ya, karena saya yakin teman-teman di sini juga sudah sangat antusias untuk segera menyimak materi dari pembicara kita kali ini, yaitu Mbak Raisa Almira. Maka dari itu, saya tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan juga kita simak pemaparan materi dari narasumber kita kepada Mbak Raisa. Saya persilahkan. Terima kasih moderator atas sambutannya. Oke, sekarang aku mau coba screen dulu ya teman-teman. Sebentar. Sebelum kita mulai. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Sudah terlihat. Sudah terlihat, Mbak. Oke. Oke, sebelumnya halo, selamat malam semua. Terima kasih sudah mengundang saya sehingga saya bisa sharing mengenai materi mengenai branding, terutama di konteks online ya teman-teman. Karena kita tahu sekarang itu memang eranya social media, so it's very important for us to brand ourselves secara online. Karena kenapa? Karena orang itu lebih sering bertemu kita via online daripada ketemu langsung, apalagi di masa pandemi ini. Dengan demikian, sangatlah penting untuk membangun persona kita secara visually ataupun secara konten melalui social media kita. Begitu. Jadi judul pada malam ini adalah Personal Branding 101, How to Build Your Online Branding. Oke? Oke, sebelumnya perkenalkan, tadi udah kenalan sih dari CV saya. Kenalan lagi, nama saya Raisa Almira. Saya berlulus dari Visipol bulan Mei kemarin, dan sekarang sudah kerja di startup sebagai content marketing. You can reach out to me whenever you want to. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lebih ataupun mau sharing-sharing nih, bisa banget DM aku via Instagram di Raisa2606 ataupun email. I'd be happy to talk about anything with you guys. Jadi kalau sekiranya kurang materi hari ini ataupun ada waktu yang belum cukup, silakan feel free to ask me via those two platforms. Oke. Oke, pertama personal branding, the main topic. Jadi untuk malam ini aku akan nge-share 4 hal nih. Pertama, individual exercise. Yang kedua adalah definisi dari personal branding and kenapa sih itu penting. Yang ketiga adalah 5 steps how. Dan yang keempat adalah utilize your social media account. Oke, jadi malam ini saya akan bagi menjadi 4 dan semoga semuanya masuk ke pikiran teman-teman semua. Oke. Sekarang, saya ingin teman-teman semua untuk mencari handphone ataupun a piece of paper, kertas, di mana saya mau kalian semua nulis nama kalian masing-masing secara clear and bold. Tulis your full name, nama lengkap kalian, dan tolong list down 3 things that define who you are. Oke? List down atau tulislah 3 hal yang paling bisa mendefinisikan kamu tuh siapa. Bisa dari hobi, bisa dari prestasi, ataupun skills, anything. Oke? Karena step pertama dari membangun persona online ataupun offline itu adalah mengetahui kita tuh siapa. Oke? Mungkin aku akan ngasih around 3 minutes for you guys to write them down. Kalau sudah bisa
maybe raise hand. Aku pingin beberapa dari kalian untuk sharing apa sih 3 hal yang mendefinisikan kamu tuh siapa. Okay? So you have around like 2 minutes, maybe 5 menit terlalu lama ya. 2 menit untuk menulis. You can start now. Okay? So it can be a hobby, ataupun prestasi, pengalaman, anything yang mendefinisikan kamu tuh siapa. Sebagai contoh, aku suka banget ikut lomba, ataupun aku suka membaca, atau I like to travel, just anything about you guys. Alright. Oke, apakah sudah? Ada yang mau sharing nggak nih di antara kalian, maybe like 1 or 2 people yang sharing apa sih yang telah kalian tulis di notebook kalian ataupun di HP kalian? Yuk. Yang sudah boleh banget untuk raise hand ya kalau di Zoom ya, raise hand dan sharing tentang personal branding kalian. Ada yang mau sharing? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Atau mungkin bisa ini kali ya Mbak ya, langsung mengutarakan gitu via mikrofonnya. Okay. Iya, boleh banget. Silakan langsung unmute dan langsung speak up. Ataupun Mbak moderator bisa milih siapapun itu. Biar lebih interaktif dan kita bisa sharing bareng-bareng. Oke, yuk mungkin saya sambil milih-milih nih ya. Boleh, silakan Mbak moderator. Pilih-pilih. Okay. Apa nih? Boleh saya minta tolong ke Birgita nih. Ada Birgita, mana tadi hilang? Aduh. Nah, ada nih Birgita, monggo. Dari, ya, silakan. Oke, selamat malam Kak Raisa dan teman-teman sekalian. Aku Birgita dari Ratnaningsih Sedowo, aku maba 2020. My name itu Birgita Ervina Nadia Lista. Kalau 3 things that define me itu mungkin yang pertama aku hard worker. Kedua aku perfectionist. Dan ketiga aku itu gampang adaptasi. Oke. Good. Itu udah bisa banget memverifikasikan kamu tuh siapa. Thank you for sharing. One more person. Thank you ya. One more person. Thank you. Satu orang lagi. Oke, 1 orang lagi mungkin bisa dari Ratnaningsih Sendowo juga ada Shannon. Oke, Shannon. Oke. Ya, selamat malam Mbak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Priscilla Shannon dari Ratnaningsih Sendowo. Namaku, nama panggilannya Shannon. Kemudian 3 hal yang bisa mendefinisikan aku sendiri. Yang pertama, aku suka public speaking. Yang kedua, aku suka sosial yang berbau-bau sosial. Itu aku suka kegiatan-kegiatan. Contohnya itu kayak semisal jadi MC, kemudian tampil di depan umum. Kemudian satu lagi, aku mahasiswa FKG. Oke, itu thank you Shannon. Bener banget teman-teman, aku kurang jelas tadi ya. Bisa banget kamu tuh mendefinisikan kamu dari jurusan juga. So basically anything about yourself. Thank you for sharing Shannon sama tadi siapa aku lupa namanya. Thank you for sharing. Oke, so teman-teman, basically sebelum kita mulai ke mendefinisikan apa itu branding, kita gimana cara implementnya, itu caranya adalah untuk mendefinisikan kamu tuh siapa terlebih dahulu. Dengan demikian, aku pingin teman-teman semua untuk menulis tadi. Alright? Okay, next. Nah, what is actually personal branding, teman-teman? Banyak sekali informasi di luar sana yang mendefinisikan terma ini, tapi dari aku sendiri, definisi dari personal branding adalah sebuah aspek dari diri kamu yang bisa dilihat dari kepribadian kamu, jurusan kamu, let's say, juga skills kamu, experiences, apapun itu,
yang kamu pilih untuk kamu tunjukkan ke dunia. Oke, it is not a secret kalau kita tuh manusia tuh banyak layernya ya. Kita banyak banget sisi yang kita punya dalam diri ini. Tapi dalam branding ini kita hanyalah menunjukkan beberapa sisi saja yang memang kita sengaja tunjukkan untuk benefit kita sendiri. Oke, jadi ini sesuatu yang memang kita tunjukkan agar kita mendapatkan sesuatu in return. Bisa koneksi, bisa proyek bareng, lowongan kerja, anything. So basically it's something that we sell. Kalau kasarnya itu kita tuh bagaikan produk ya teman-teman, bagaikan produk yang kita coba untuk jual tanda kutip ke orang lain agar kita bisa mendapatkan berbagai benefit begitu. Dan branding ini dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah cerita yang menceritakan kamu tuh siapa, yang membedakan kamu dari orang lain. Oke, jadi let's say Shannon tuh dari FKG dan si siapa ya? Ariel juga dari FKG, tapi pengalamannya Shannon, skillnya Ariel, anything tuh pasti beda. Walaupun mereka sama-sama FKG, pasti ada yang membedakan kedua orang ini. Itulah branding. It's something that makes you different. Walaupun mungkin di permukaan kamu mirip-mirip sama orang A atau B atau C, tapi pasti beda. Karena kita memiliki banyak aspek yang kita bisa tunjukkan. Okay, it's like a summary of who we are. Gitu. Okay. Nah, kenapa sih penting? Sebetulnya aku juga mulai sadar bahwa branding ini penting baru mulai kuliah nih. Ternyata branding itu bisa banget ngebawa aku ke teman-teman baru, ke koneksi baru, dan lain-lain. Dan kenapa sih ini penting? Karena banyak banget alasan kenapa ini penting, tapi aku akan cuma mention 3 hal. Yang pertama, it highlights your strength and passion. Okay? Dengan branding, kemampuan kamu, kekuatan kamu, passion kamu tuh lebih terlihat. Dari sini nyambung ke nomor 2. Karena kamu terlihat passion dan juga strength-nya, orang jadi ingat kamu ini siapa. Kamu jadi teringat. As in, siapa tadi? Ariel, whoever that is. Si Ariel ini jago main band ya. Si Ariel ini jago lomba ya. So basically people ingat kamu dari aspek yang memang kamu ingin tunjukkan ke orang lain. Aspek yang kamu pilih untuk kamu tunjukkan. Ini membedakan kamu sama orang lain. Ini membuat kamu lebih stand out, membuat kamu lebih terlihat, let's say, special dari orang lain. Dan ini juga, it helps your professional life, teman-teman. Apalagi ini aku udah merasakan ya, sebagai orang yang baru fresh graduate, it's gonna help your professional life. Gimana? Jadi setelah aku lulus, aku sudah bekerja, pindah-pindah sih, dulu magang dulu di 2 tempat, lalu full time. Dan mereka itu pasti bilang kalau sebelum mereka accept aku, mereka pasti main nih ke Instagram aku. Nih orang kayaknya bisa nih diajak kerja sama. Nih orang kayaknya emang passion di communication dan lain-lain. Jadi dalam rekrutmen kerja pun orang itu gak hanya melihat kamu dari CV ataupun dari interview. If they want, dan sekarang tuh zamannya orang tuh nge-stalk LinkedIn kamu, Instagram kamu, so it's gonna help your professional life. Jadi kalau bisa, dari sekarang, filter apa yang kamu post. Postlah hal-hal yang emang bisa scream out your strength and passion. Karena orang itu melihat kamu dari social media kamu, begitu teman-teman. Dan sebetulnya, banyak orang yang memilih untuk tidak menunjukkan mereka tuh siapa di online. And it is totally fine, nggak apa-apa banget. Tapi, jika kamu memilih untuk tidak menunjukkan, akan lebih sulit bagi orang lain untuk menemukan kamu, ataupun kamu menemukan orang lain yang bisa kamu ajak kerjasama ataupun kolaborasi. Gitu ya. It's harder karena zaman sekarang di era digital ini orang tuh mencari orang dari LinkedIn, dari Instagram. So like, in my opinion, emang harus sih teman-teman untuk nge-post prestasi, passion di social media biar kamu tuh lebih terlihat, lebih teringat gitu. Oke? Mungkin ada beberapa orang yang memang memilih untuk tidak begitu, mereka masih menggunakan cara yang old fashion, dari koneksi, dari teman ke teman, and it's totally fine, tapi mungkin akan akan memakan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan ya, karena kan masih organik gitu. Jadi aku sarankan, demi keefektifan dan keefisienan waktu, is better for you to just brand yourself and find opportunities. Begitu teman-teman. Oke, dan kalau ada yang nanya, gimana sih Kak Raisa caranya mulai? Well, it is a process teman-teman. It's a journey. Aku pun sampai sekarang masih mencoba untuk membangun branding aku.
Oke, dan ini ada 5 hal yang aku bisa summarize. Gimana sih caranya untuk membangun branding? Oke, sebelum aku masuk ke caranya gimana, I'm just gonna tell you apa yang aku dapatkan dari brandingan aku. Jadi aku buku pertamaku dipublikasikan oleh Gramedia itu karena aku pernah ngepost tulisan aku di Instagram secara iseng. Terus ternyata ada editor yang membaca dan mereka ngasih aku project untuk membuat buku. So that's one thing. Aku juga sering ikutan lomba sama orang-orang dari UI, ITB. Kenal aku dari mana? Dari Instagram. So basically banyak banget hal yang bisa kamu dapatkan dari branding ini. Selain itu teman-teman, temanku ini punya hobi memotret ya, fotografi, dan dia emang suka aja ngepost his pictures, hasil foto dia di Instagram dia, dan dari situ sekarang dia mendapatkan banyak sekali klien untuk foto wisuda, foto wedding. So basically dia juga benefit banget dari personal branding gitu ya. Oke, back to the steps. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk membangun branding kamu adalah mendefinisikan. Dan good job, kalian semua sudah melakukan itu tadi di awal ya. I hope that you all did it, karena ini juga for your own good. So the first thing to do itu adalah untuk define. Apa sih yang kamu passionate? Apa sih yang goal kamu? Siapa sih audience kamu? Audience dalam artian siapa sih yang kamu coba untuk tarik perhatiannya? So you have to know that, teman-teman. Kamu harus organisasi, apalagi kalau kamu tuh organisasi dan mau mencalonkan sebagai apa sih ketua BEM ataupun pejabat di BEM, you have to build a personal branding dari mempublikasikan kamu aktif secara aktivis, volunteer, pokoknya emang ada tujuannya. Siapa sih audience kamu? Apa sih goal kamu? So you have to know from the beginning. Oke, mungkin terkadang sulit ya untuk mencari tahu gimana sih caranya tahu aku suka atau apa. Saranku, cobalah semua. Dulu aku pas maba, I tried everything, dari volunteering, dari ISEC, dari apa ya, art apa sih itu yang user art club di UGM. I tried everything, jadi aku tahu nih, oh kira-kira aku cocoknya di mana. Dari aku coba-coba ini, aku mulai bangun branding aku, dan jadilah sekarang gitu. Jadi everything is about branding sih. It helped me a lot. Yang kedua adalah authentic. It's very easy, teman-teman. Mudah sekali untuk mempalsukan everything, everything di social media. Kamu bisa berbohong, kamu menang lomba A, B, C, D, F, G. Kamu bisa ngedit foto untuk dapat perhatian. It's very easy. Tapi janganlah pernah kamu berbohong. Karena the universe sees that. Pasti kamu ketahuan. Contohnya ada teman aku, I just know this person, ada orang ini, dia itu pernah ngepost prestasi dia A, B, C, D, F, G di LinkedIn. Dan dia dapat banyak sekali apresiasi dan juga dukungan dari banyak orang, tapi akhirnya dia ketahuan bahwa itu semua itu bohong. Dia lakukan itu hanya untuk branding, padahal aslinya dia nggak melakukan hal itu. Dan tentunya di awal dia berhasil nih dapat audience, dia berhasil dapat proyek, tapi di akhir by the end of the day dia kehilangan itu semua. Okay, so never lie, jangan pernah berbohong, karena branding itu bukan berbohong, teman-teman. Branding itu adalah menunjukkan apa yang ingin kamu tunjukkan. You highlight what you want to show, bukan berbohong. Okay, so never lie, karena bahaya banget. Dan ingat, kita ada jejak digital, teman-teman. Jadi kalau kamu ketahuan bohong sekali dan kamu post itu, who knows siapa yang udah pernah screenshot, siapa yang udah pernah menyebarkan ke orang lain. Okay, so be careful. Yang ketiga adalah be consistent. Stick to your brand. Do not change it often. Kalau bisa, kamu itu jangan terlalu cepat ganti-ganti brand. Contoh, bulan Januari, wah aku lomba, terus aku post, terus Februari ganti ke masak, Wednesday, and then, March, kamu ganti ke sports. Kalau kamu menunjukkan terlalu banyak brand kamu, akan sulit untuk orang-orang lain mengingat kamu ini siapa. Mengingat bahwa kamu ini spesialnya di mana. Oke? Memang branding ini adalah sebuah journey. Sampai sekarang pun aku masih mencari-cari, tapi kalau bisa jangan terlalu cepat berganti. Nah, jadi sebelum kamu post, sebelum kamu mempublikasikan ini, make sure dulu, kayaknya aku emang stick to this brand deh, gitu sih. Tapi sekali lagi,
Memang kalau memang kamu butuh sekali untuk berubah, untuk adaptasi, it's okay. As long as kamu udah yakin dengan hal itu. Karena kalau terlalu banyak ganti, takutnya orang akan bingung. Oke? Yang keempat, positivity. Okay. So make sure brand kamu tuh janganlah brand yang negatif. Emang, apalagi di Indonesia, it's very easy for you to go viral. Kalau kamu tuh memiliki skandal ataupun hal-hal negatif, it's very easy. Tapi for what? Gitu kan? Apa yang kamu untungkan selain dapat audience kalau kamu menunjukkan hal negatif? It's gonna ruin your brand. Dan sekali lagi, jejak digital is real. Kalau ternyata kamu pernah menunjukkan hal negatif, who knows, maybe di masa depan ada recruiter yang jadinya mikir-mikir lagi nih kalau mau hire kamu karena kamu pernah memiliki brand yang buruk. Okay? Jadi kalau bisa, inspire people. Spread love, positivity. Janganlah sebarkan kebencian ataupun kemarahan, because it's gonna affect your brand in a bad way. Okay? Dan ini berhubungan dengan nomor 5, yaitu filter. Sekali lagi, filter your social media. Kenapa? Karena social media kamu tuh bagaikan open book. Apalagi LinkedIn, anything that you post itu bagaikan open book. Post wisely. Kita nggak tahu, teman-teman, siapa yang akan screenshot, siapa yang akan menyebarkan apa yang kamu post. So be careful, be very super careful tentang hal ini. Bahkan artis-artis itu memiliki tim PR-nya sendiri ya. Kalau mereka memiliki skandal, pasti ada PR-nya sendiri yang mencoba untuk membangun brand artis ini kembali. Kan kita kan orang biasa ya. It's gonna be very hard untuk kita membangun brand yang sudah jatuh. Oke, jadi filter lah. Jangan sampai kamu menyesal di akhir hari. Oke, filter. Nah, sekarang kita masuk ke digital online. Utilize your social media account. Pada hari ini, malam ini, aku akan berbicarakan mengenai 3 platform, Instagram, LinkedIn, sama YouTube. YouTube ini sebenarnya optional, tapi karena aku lagi suka buat video di YouTube, jadi aku pengen share juga mengenai ini. Dan aku rasa brandingan aku juga terlihat dari YouTube, gitu, teman-teman. Oke? Pertama, Instagram. Ini Instagram aku. Jadi brand yang aku pengen share adalah aku tuh penulis. That's why aku banyak banget foto buku-buku aku di Instagram aku di sini. Dan aku juga di bio-nya writing account, author of bla 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 bla. Aku juga menunjukkan bahwa aku tuh orang yang kreatif, suka seni, visual communication. So basically communication. That's why what I show itu adalah gambar aku, captionku yang sudah aku pikir dengan matang karena itu termasuk bagian dari komunikasi kan. Dan juga feed aku juga aku sangat coba untuk senada warnanya, because I want to sell that. Dan alhamdulillah jobs aku sekarang, walaupun aku lulusan PSDK, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, jobs aku selama ini ya komunikasi. Tapi berhubungan sama masyarakat juga sih. Tapi itu karena aku yakin, karena branding aku. Oke? Karena background aku bukan komunikasi, akan sangat sulit bagi aku untuk mendapatkan kerjaan yang berhubungan sama komunikasi kan. Nah, gimana caranya aku menghandle itu dengan brandingan aku yang seperti ini, begitu teman-teman. Jadi untuk highlight aku desain semua biar seirama, karena memang brandingan aku itu adalah komunikasi, art, so basically communication, visual, dan lain-lain. Begitu. Oke. Dan LinkedIn. Nah, aku nggak tahu nih di sini apakah sudah pada punya LinkedIn atau belum. Tapi kalau belum, aku sarankan buat kayak dari sekarang, teman-teman. So basically, LinkedIn itu adalah sebuah CV online di mana kamu bisa apply kerja di sana, kamu bisa nambah network kamu di sana. So basically kamu tuh posting apa yang pernah kamu lakukan, seperti UKM apa yang pernah kamu join, competition apa, pendidikan kamu apa. So basically everything yang berhubungan sama kehidupan profesional kamu masukin ke LinkedIn kamu. Dan ini sangat membantu kamu untuk menemukan koneksi baru yang orang-orang yang bisa kamu ajak untuk kolaborasi dan juga bisa memudahkan kamu untuk mencari kerja nanti, gitu ya. Karena salah satu platform untuk mencari kerja adalah LinkedIn, gitu teman-teman. So kalau kamu belum punya LinkedIn sekarang, make it very important. It's basically online CV ya. Jadi kamu tuh kalau nulis title kamu apa, tulis juga kamu udah achieve apa aja. Roles kamu apa aja, responsibility kamu tuh apa aja. Dan gunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan di about, kamu nulis summary dari diri kamu, gitu teman-teman. So basically, just everything, anything about your professional life, masukin ke LinkedIn.
begitu. Dan sekarang pun kalau aku lagi butuh informasi, contohnya aku lagi nyari S2 sekarang, aku kalau nyari alumni dari orang-orang beasiswa yang aku ingin apply ini, aku cari di LinkedIn nih, oh ini alumni beasiswa ini nih, aku SKSD, nanya, gimana sih cara buat essay-nya, dan lain-lain, it works. Jadi aku menemukan banyak orang itu lebih sering ke LinkedIn sih, kalau masalah profesional daripada di Instagram. So, build your LinkedIn profile from now on. Kenapa harus bagus? Karena kalau kamu approach orang, tapi kamu profilnya kurang kelihatan, valid, genuine, takutnya orang nggak percaya atas kemampuan kamu dan lain-lain. So like, choose the right picture, choose the right words, just build your LinkedIn profile from now on. Oke? Dan yang terakhir, YouTube. Jadi untuk YouTube ini juga merupakan platform yang sangat besar sih teman-teman untuk menunjukkan branding teman-teman secara online. Aku brandingnya itu adalah education, travel, and more. Jadi di ini aku sharing mengenai traveling aku dan juga education, contohnya dapat beasiswa dan juga TOEFL, cara buat CV dan lain-lain. This is my branding teman-teman. Dan banyak juga orang yang menggunakan Twitter untuk branding mereka. Kebanyakan politik sih ya, kayak opini mengenai sesuatu di Twitter ataupun berbagai platform media sosial lainnya, ada juga di TikTok, orang buat tutorial. So you can choose your platform senyamannya kalian saja, gitu teman-teman. Oke, jadi ini adalah kedua buku aku. Yang pertama adalah Keep Going Poems. Ini juga teman-teman aku dapatkan deal-dealan buku ini dari brandingan aku. Ini berisi tentang puisi-puisi motivasi dalam bahasa Inggris, yang selama ini menemani diriku sendiri saat aku lagi down ataupun gagal. Oke, yang kedua adalah 1000 Words for You. Ini baru terbit Februari kemarin, jadi masih ada di Gramedia. Ini lebih ke love poems. Dan aku mau mengutip salah satu quote dari buku pertamaku, yaitu to compare oneself to another is to be in a perpetual cycle of self-hatred and degradation. Oke, jadi perjalanan brandingan kamu ini, perjalanan untuk membangun brandingan kamu ini mungkin akan melelahkan ya, karena is a hard work. Kamu harus coba ini, harus gagal dulu, harus harus aktif, dan juga seringkali kamu akan bertemu dengan orang-orang di LinkedIn ataupun Instagram yang kelihatan sudah sukses, sudah wow, udah wah gila sih, aku jadi minder lihat dia. Tapi jangan pernah merasa minder ataupun insecure, karena ingat perjalanan kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan perjalanan orang lain. Kamu nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan orang lain kan. The things that she or he went through, the things that made him or her unhappy, kamu nggak akan pernah tahu itu. So never compare. Jangan pernah membandingkan perjalananmu dengan orang-orang yang kamu lihat hebat di Instagram ataupun LinkedIn. Jadikanlah mereka sebagai motivasi biar kamu terus berjuang, untuk terus mencari kesempatan untuk berkembang. Begitu teman-teman. Itu saja dari aku, karena aku pingin banget lebih ke tanya jawab di sesi malam ini. So that's it from me. Thank you so much for listening. I'm looking forward untuk Q&A kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Raisa yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini dengan sangat baik dan juga super duper keren gitu ya. Nah, mungkin seperti yang tadi Mbak Raisa sudah sampaikan, agar diskusi kita pada malam hari ini mungkin lebih interaktif, boleh banget nih buat teman-teman yang sudah hadir di sini, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, bisa langsung open mic, atau bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan seperti itu. Nah, sambil saya menunggu teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa raise hand ya, atau bisa langsung menuliskan saya mau bertanya Kak, kayak gitu di kolom chat, nanti akan saya persilakan untuk bertanya. Nah, sebelum lanjut ke teman-teman, mungkin saya juga ada sedikit pertanyaan nih ke Mbak Raisa gitu kan. Kalau di era seperti saat ini gitu kan banyak banget tuh ya Mbak ya, macam-macam platform sosial media gitu ya, ada Instagram lah dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu kalau menurut Mbak Raisa, apakah kita tuh perlu nih untuk memakai semua itu, sikat semuanya gitu ya, untuk membangun personal branding kita, atau kita baiknya tuh fokus di satu aja gitu, yang benar-benar kayak itu sesuai kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Reza gimana tuh? Oke, kalau menurut aku, kalau bisa lebih dari satu ya teman-teman ya. Jadi kalau orang mau mengecek validitas, bisa cek platform kita lainnya. Contohnya aku nge-post prestasi di Instagram. Orang kepo, ih gimana sih kok bisa gitu. Oh dia cek LinkedIn aku, oh berarti beneran dapat award ini. So I think it's better for you to
memilih lebih dari satu, sekali lagi biar orang tuh bisa cek ini apakah valid atau enggak, teman-teman. Dan jangan banyak-banyak, nanti pusing sendiri. Jadi aku pun cuma 3 sih, YouTube, LinkedIn, sama Instagram. Karena kalau kebanyakan akan susah ya untuk menghandle. Dan even orang-orang like artis atau public figure tuh mereka punya timnya sendiri karena it's very tiring. Itu bukan hal yang mudah. Ada capek ya kalau kita handle semua. Jadi ya maybe 2 atau 3 lah maksimal gitu. Itu dari aku. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita ya tetap harus ya Mbak ya memanfaatkan yang ada gitu ya, nggak cuma cukup satu gitu. Kalau bisa ya maksimalkan beberapa aja mungkin ya, biar kita juga bisa mungkin lebih fokus gitu ya ke platform yang mana gitu. Nah, oke, mungkin ini teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung open mikrofon aja atau tuliskan di kolom chat. Nanti saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke, nah juga tadi juga mungkin kalau masih mahasiswa baru, kebanyakan di sini kan masih teman-teman angkatan 2020 nih. Kadang tuh banyak ya teman-teman yang masih mahasiswa baru tuh bingung kalau saya mau mencoba untuk memulai membangun branding kita itu kayak gimana gitu. Nah, karena mungkin teman-teman masih belum banyak pengalaman juga. Nah, belum tahu juga ya Mbak ya kayak passion aku tuh di mana gitu kan. Nah, tadi juga Mbak Raisa sudah sebutkan ya kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu sebenarnya kalian itu passionate di bidang apa sih. Nah, coba aja semuanya gitu. Apalagi di UGM gitu ya, di UGM tuh banyak sekali UKM, banyak sekali komunitas, ya kegiatan yang bisa teman-teman ikuti juga gitu ya Mbak ya, untuk bisa cari tahu nih sebenarnya saya tuh cocok di mana gitu. Oke, nah di sini sudah ada yang ingin bertanya nih dari Ratnaningsih Kinanti 1 dari Divina. Monggo silahkan bisa langsung open mikrofonnya aja, Divina. Oke, hai Kak. Halo. Nama aku Divina dari Ratnaningsih Kinanti 1 dari Maba Geodesi. Gini Kak, aku kan di IG nggak begitu banyak post ya, cuma ngepost paling kalau ada tribun-tribun gitu kan, karena nggak tahu apa yang harus dipost. Itu mulainya gimana ya Kak? Kayak kontennya tuh apa yang harus di-post dulu gitu loh Kak. Terima kasih. Dan cari caption-nya tuh gimana Kak? Makasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut aku, kamu kan udah nge-post Tribun ya? Tribun tuh biasanya acara bukan sih? Ya kan ya? Acara-acara gitu ya? Nah, itu kalau bisa setelah kamu nge-post Tribun kamu juga nih ada post kayak postan yang menceritakan hasil dari acara kamu tadi. Jadi kelihatan ada korelasinya. Oh, aku ikut volunteer di say Maluku nih. Berarti kamu next post-nya ya kamu di Maluku ngapain aja gitu sih teman-teman. Jadi memang kalau bisa korelasi ya kamu ikut Tribun, nge-post acaranya gimana. Gitu sih. Dan kalau dari aku untuk caption-nya gimana, is a fact kalau orang-orang tuh suka storytelling caption. Jadi bagaikan kamu tuh cerita ke orang. Dan ini adalah sebuah skill ya, copywriting namanya, skill yang bisa banget diasah teman-teman. Dan aku pun belajar menulis dari YouTube, dari YouTube like how to copyright namanya, how to make a good caption. Jadi memang caranya gimana, you have to learn, belajar dari YouTube, belajar dari orang-orang yang kamu you idolize, lihat caption orang, oh dia modelnya paragrafnya gini nih, to the point gitu. Jadi memang harus belajar sih dari orang lain ataupun dari video. Begitu. Sekali lagi untuk yang nge-post apa, sebenarnya terserah kamu, tapi dilihat dari kamu tadi ngomong Tribun, ya udah kamu juga post tentang kegiatan kamu yang kamu post tadi itu di Tribun itu, apapun itu. Begitu dari aku. Apakah jelas? Kalau kurang bisa tanya lagi. Oke, Kak, makasih. Oke, Divina. Oke, terima kasih banyak nih Mbak atas jawabannya. Nah, di sini udah banyak sekali juga yang bertanya di kolom chat. Ini ada dari Rafli nih, dari Dharma Putra Baciro. Silakan Rafli Nugraha bisa langsung open mikrofon aja. Baik, selamat malam. Kak, saya izin bertanya. Tadi kan Kak Raisa ini membahas tentang ada baiknya tuh kita nih bikin LinkedIn gak tuh bahasanya, LinkedIn dari sekarang kayak gitu kan Kak. Nah, pertanyaan aku tuh gini Kak. Itu kan di LinkedIn itu kan lebih kayak untuk memperlihatkan diri kita ini siapa, pengalaman-pengalaman kita ini apa. Nah, sedangkan saya pribadi itu kan masih maba juga. Nah, belum banyak pengalaman-pengalaman gitu loh Kak. Dan mungkin di SMA pun ya pengalaman cuman organisasi, itu pun OSIS doang. Nah, terus apa nih Kak? Kalau misalnya lagi ada di fase-fase kayak gini, apa nih Kak yang alasannya harus bikin si LinkedIn itu Kak? Alasannya
Iya, kayak buat bikin sedini mungkin gitu loh Kak, tapi belum punya banyak pengalaman atau ada tipsnya nggak Kak kayak gitu? Oke. Makasih Kak. Kasih Rafli pertanyaannya. Kamu tadi bilang OSIS doang. OSIS tuh bukan doang loh. Nggak semua orang tuh bisa nge-handle OSIS. Dan aku rasa semua dari yang kita alami itu bisa banget diceritakan ke orang lain. Asalkan kamu tahu cara gimana menceritakannya. So basically everyone has a story to tell, tapi nggak semua orang bisa menceritakannya kan. Jadi kalau kamu cerita nih tentang OSIS kamu ngapain aja, itu udah sebuah cerita kan, sebuah konten. Itu bisa banget teman-teman. Rafli juga ya. Dan sebagai maba, ini kan lagi pandemi dan juga susah ya untuk ikut UKM secara offline. Kalau saran aku adalah, aku pun juga melakukannya sekarang. Aku sedang ngikutin banyak banget volunteering activities atau relawan secara online di indorelawan.org. Nah, karena di LinkedIn ini juga ada seksi bagian untuk relawan. Nah, kamu bisa nulis nih, kamu tuh title-nya apa, ngapain aja di situ. Jadi emang LinkedIn itu bukan hanya organisasi, tapi juga relawan, publikasi, terus kayak lomba-lomba, dan teman-temanku pun juga memasukkan pengalaman-pengalaman dia pas SMA di LinkedIn juga, begitu. Apalagi kamu kan masih maba ya, jadi masih relevan sekali sih. Dan aku pun masih nulis, aku pernah SMP pernah ngapain di LinkedIn. Tapi kalau kamu buat CV, itu maksimal 5 tahun ya prestasinya. Jadi itu nggak bisa. Jadi LinkedIn itu basically semuanya di LinkedIn, tapi yang kamu masukin CV untuk apply kerja, apply lomba itu hanyalah hal-hal jadi 5 tahun ke belakang gitu. Untuk LinkedIn semua masukin aja. Itu sih Rafli. Jadi kamu harus cari-cari kegiatan online nih. Seminar tuh juga bisa dimasukin, kalau pengen ikut seminar apa aja. Bisa kok. Dan OSIS tuh bukan OSIS doang ya, it's very hard. Jadi kamu juga bisa nulis tentang pengalaman kamu di sana. Begitu, semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Maaf ya Kak, gara-gara doang. Oke. Wah, gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Raisa. Jadi sebetulnya malah justru ketika masih mahasiswa baru ini waktunya yang tepat gitu ya, Mbak, buat karena masih banyak kesempatan ke depannya gitu kan, masih panjang perjalanan kuliahnya. Jadi harusnya kita masih punya banyak waktu untuk memaksimalkan potensi buat coba ini itu dan nanti dimasukin ke LinkedIn kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Amel ya, dari Amel ini masuk di kolom chat. Saya bacakan terlebih dahulu. Kak, maaf izin bertanya, aku tuh sebenarnya punya passion dan juga kekuatan misal menggambar atau ilustrasi. Tapi kalau dipikir-pikir, passion dan juga kekuatan aku itu mediocre alias ya biasa-biasa aja gitu Kak. Nah, kayak nggak sebagus orang lain gitu. Jadi dia tuh nggak pede. Nah, itu apakah bisa juga dijadikan sebagai personal branding kayak gitu? Nah, gimana nih dari Mbak Raisa? Sebetulnya bisa banget. Siapa namanya yang nanya? Lala ya? Amel, Mbak. Oh, Amel, aku jadi Lala sih. Sorry, Amel. Amel, sebetulnya bisa banget kamu membangun cerita dari sini. Contohnya ya, kamu nge-post gambar kamu yang masih, let's say, mediocre. Terus kamu belajar terus nih biar lebih jago lagi. Nah, lama-kelamaan kelihatan kan di postingan kamu semakin jago nih gambar kamu. Itu sebuah branding. Kelihatan bahwa kamu tuh orang yang giat untuk belajar, giat untuk memperbaiki skill. Jadi even that tuh bisa jadikan branding Amel gitu. Jadi kamu jangan berhenti di situ. Kalau kamu merasa kamu tuh masih mediocre, masih kurang jago lah ya sudah, asahlah skill kamu biar sampai kamu jago. Nah, dilihatin nih prosesnya nih, oh aku lagi belajar nih, lagi snapgram, aku lagi belajar gambar. Itu sebuah branding gitu. Menunjukkan bahwa kamu tuh bisa gambar, kamu giat belajar, kamu nggak settle for less. Itu sebuah branding gitu. Jadi emang pinter-pinter membuat cerita sih dari apapun itu. Gitu Amel. Oke, cukup menjawab ya Amel ya. Jadi tidak apa-apa gitu ya Mbak ya. Kita kan berproses gitu ya. Nggak harus personal branding langsung yang bagus gitu kan. Berproses. Oke. Nah kita lanjut. Ini ada yang bertanya dari Birgita Ervina. Mungkin bisa langsung open mikrofon aja Birgita. Halo? Oke, halo. Oke. Kak, aku tanya lagi ya. Jadi aku mau tanya mengenai how to deal with our insecurities waktu kita mau post sesuatu gitu. Jadi kadang aku suka post sesuatu juga, tapi mungkin karena aku sendiri itu orangnya perfeksionis, ketika aku ngeliat kayaknya enggak deh, itu kadang langsung aku archive lagi, kalau enggak aku delete. Jadi kira-kira gimana ya Kak? Untuk membangun kepercayaan diri itu juga sendiri, biar kita bisa bangun personal branding secara baik. Thank you. Oke, berarti Birgita kamu lebih masalahnya adalah dari kamu sendiri ya, bukan kamu takut orang ngejudge gimana, tapi dari diri kamu sendiri. Iya bukan? Yes. Oh iya.
Oke. Jadi teman-teman semua itu memang dimulai dari mindset. Ini ada quote yang aku sangat suka. You can either be your biggest enemy or your biggest fan. Oke, kamu bisa memilih nih, kamu bisa jadi fans terbesar kamu ataupun musuh terbesar kamu. Dan itu akan terlihat dari semuanya, gerak-gerik kamu, aura kamu, tindakan kamu. Nah, jadi kalau dari awal kamu tuh udah terapi nih, I love myself, I'm my biggest fan, itu akan ngaruh ke tindakan kamu sehari-hari. Gimana kamu melihat diri kamu, perspektif kamu by yourself, anything. Dan ini adalah sebuah journey emang. Sebuah perjalanan yang memang susah ya, self-love, nggak insecure. Tapi harus dimulai sih, mau nggak mau kamu harus membiasakan diri kamu untuk menerima kamu apa adanya. Terima bahwa kamu tuh nggak bisa perfect. Kan nggak semua orang tuh bisa perfect juga kan. No one is perfect, you have to accept that fact. Nggak ada yang bisa perfect, apalagi kamu juga nggak bisa perfect, and it's okay gitu. Jadi memang ini dimulai dari kepala kamu sendiri nih. Terapin, it's okay lah dah, nggak usah insecure gitu. Dan sekali lagi, sebenarnya teman-teman ya, nggak, orang itu banyak pikirannya, bukan kamu doang yang dia pikirin gitu ya. Mungkin dia ngeliat, ini kurang bagus, tapi itu mereka lupa akan post itu. Jadi jangan terlalu berpikir harus gimana, because not everyone is gonna put that much focus on you, dan everything starts from yourself. Jadi kamu memang harus pede sih, karena semua tuh dimulai dari situ. Kamu nggak akan bisa kemana-mana kalau nggak pede gitu. Jadi memang harus dari diri sendiri. Gimana caranya? Aku sih meditasi, terus juga baca-baca buku mengenai self love, dan juga ikut seminar-seminar mengenai how to love myself more. Jadi emang it's a journey, but you have to do it gitu. Emang harus ada tindakannya, harus ikut seminar lah, harus apa-apa gitu. Itu sih dari aku. Harus ada action ya. Thank you so much, Kak. Ya, semoga membantu. Oke, sudah terjawab ya dari pertanyaan dari Birgita. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Sekar Arum nih. Boleh Sekar Arum langsung open mikrofon aja? Halo Sekar Arum? Oke. Iya Kak, iya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Sekar. Iya. Saya mau bertanya Kak, kan tadi branding itu juga bisa dari Instagram. Nah, kalau di Instagram itu kan seingat saya, selain ada akun personal, kita bisa ubah akun kita menjadi akun seperti content creator atau akun bisnis. Nah, kalau misalnya diubah seperti itu, apakah sangat membantu untuk personal branding, Kak? Oke, itu pertanyaannya. Apakah ada lagi? Iya, sudah Kak itu. Oke, siap. Terima kasih, Sekar. Sebenarnya akan ngaruh kalau title kamu itu emang berhubungan sama isi konten kamu. Kalau kamu fotografer tapi isinya nggak ada hasil fotomu ya, malah orang mikirnya kamu nih apa sih, sok banget ngeklaim jadi fotografer gitu sih. Itu akan ngaruh, akan memperkuat branding kamu jika memang selaras ya antara si bio sama isi kontennya. Begitu sih dari aku. Jadi pokoknya harus ada benang merahnya, harus ada relevansinya. Oke, apakah terjawab Sekar Arum? Belum Kak. Belum ya, gimana? Mungkin, boleh silakan. Maaf ya, pertanyaan saya itu bukan relasi antara isi dan branding kita. Tapi kalau seingat saya di Instagram tuh ada fitur di mana kita bisa ubah akun personal gitu jadi akun content creator atau atau tipe akun Instagram bisnis. Jadi nanti ada semacam title yang bisa kita pilih gitu Kak. Apakah itu bisa membantu untuk personal branding ya? Bisa membantu, orang akan lebih percaya bahwa kamu tuh adalah creator jika konten kamu tuh selaras dengan title kamu tadi. Itu sih. Kamu nanya perspektif orang atau dari Instagram gimana? Dari perspektif orang, kamu tuh gimana? Bentar Kak, bentar. Kan biasanya kita bikin akun Instagram tuh akun biasa Kak. I know. Nah, kalau nanti kita ubah settingannya jadi content creator atau Instagram bisnis, nanti ketika kita ubah akun personal jadi seperti itu,
nanti akan tertampil data berapa yang visit profil kita, seperti itu Kak. Iya, enak. Terus, lalu? Oh ya, berarti paham. Berarti manfaatnya itu tergantung kita juga ngisinya mau apa gitu ya Kak? Aku juga udah aku ganti jadi personal blog sih, jadi aku bisa ngelihat berapa orang yang visit per minggu dan lain-lain. Dan itu jadi ya dari aku sendiri ngebantunya, aku ngelihat orang tuh berapa orang yang visit aku minggu ini. Tapi untuk membantu branding kamu atau iya atau enggak, tergantung apakah bio kamu ini selaras dengan isi kamu gitu loh. Seumpamanya kamu nulis kamu adalah chef ataupun artis tapi isinya nggak berhubungan sama level kamu, ya orang akan menganggap kamu tuh brandingannya jelek gitu. Tapi kalau selaras, oh bagus nih brandingannya nih, sesuai nih yang kamu tulis sama isi konten gitu sih. Paham nggak? Itu dari aku sih. Paham Kak, siap paham. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sorry ya. Oke. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kalau misalnya ada yang belum jelas atau belum merasa belum terjawab, boleh banget kita diskusi bareng kayak gitu. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya Mbak ya, dari Dharma Putra Karanggayam ada Satrio Wahyu. Selamat malam Kak, izin bertanya. Cara memaksimalkan dan juga menggunakan sosial media dan beberapa platform dengan baik dan benar itu menurut Kakak seperti apa? Seperti Instagram dan juga channel YouTube. Monggo Kak Raisa. Oke, menurut aku cara memaksimalkannya adalah dengan membagikan konten-konten positif ya. Jadi dengan konten positif ini kamu akan bisa menginspirasi orang, kamu bisa bisa mendapatkan banyak kesempatan baru. Itulah memaksimalkannya dengan memposting hal-hal positif yang terjadi in your life so people can know. Jadi postinglah hal-hal yang positif only. Itu cara memaksimalkannya. Dan akan sayang banget teman-teman kalau semuanya kamu ada hal baik nih, kamu menang lomba atau kamu ikut volunteer tapi kamu post tuh ada sayang sih ya. Soalnya kamu tuh bisa banget mendapatkan kesempatan baru, koneksi baru dari postingan kamu ini. So how to maximize it? Just post things yang memang relevan dengan brand kamu tuh apa gitu. Itu sih. Post. Oke, Kak izin ngelanjutin ya Kak dari pertanyaan ini, boleh Kak? Jadi gini Kak, jujur aja deh Kak, bukan aku maksudnya sombong ya Kak ya. Di channel YouTube aku itu alhamdulillah Kak udah gimana ya, subscribe-nya juga sama penontonnya juga udah banyak. Dan alhamdulillah Kak di bagian Instagram juga di sosial media gitu saya punya branding, salah satu branding, tapi dan saya juga alhamdulillah Kak punya prestasi juga gitu. Namun masih banyak gitu Kak kritik dan saran dari teman yang mungkin saya terlalu banyak menerima dari teman-teman saya, mungkin menjadikan sebuah branding atau prestasi saya yang mungkin yang udah saya post itu menjadi saya hide gitu Kak. Karena banyak kritik dan saran dari teman itu kayaknya itu terlihat dari katanya norak atau kayak gimana gitu Kak. Jadi buat saya tuh tidak bisa keluar dari zona untuk lebih lanjut lagi gitu Kak. Mungkin itu gimana Kak ke depannya Kak? Kalau dari aku ya, kamu harus tahu aja kan, even like nabi ataupun orang-orang yang penting, itu mereka pun ada yang orang yang nggak suka sama mereka kan. Even though they're very holy dan they're very right, apalagi kita orang biasa, kita nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Kita juga nggak suka sama semua orang kan. Gitu. Jadi menurut aku kamu boleh ambil kritik ini, tapi jangan diambil semua. Takutnya kamu jadinya nggak bisa berkembang, jadi pusing sendiri kan. So you have to know how to filter the critics juga, karena kalau kamu terlalu ngikutin kata orang jadinya kemana-mana gitu sih. Jadi kamu harus filter sih. Kalau kamu rasa kamu tuh aku nggak apa-apa kok, udah just post it. Tapi mungkin kalau memang kritiknya selaras nih sama mirip-mirip, ya udah kamu coba deh evaluasi diri, kira-kira apa sih harus diimprove, karena mungkin orang lain bisa melihat apa yang kamu nggak bisa lihat. Tapi jangan terlalu polos banget kamu terima semua ya, itu akan pusing sendiri. Emang itu gitu sih dari aku. Jangan terima semua, pusing. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Kak ya. Semoga membantu. Ngebantu banget Kak, asli. Thank you Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Raisa udah menjawab pertanyaan dari Satrio. Selanjutnya ini dari Kak Trunada. Halo, perkenalkan saya Nada dari Asrama Ratnaningsi Sagan. Gimana Kakak bisa konsisten ke branding yang Kakak tunjukin di sosial media? Nah, terus juga bagaimana cara Kakak itu memanage waktu untuk kuliah dan juga kegiatan branding nih Kak? Terima kasih. Oke. Cara konsisten ya. Karena tadi aku saat maba itu aku coba semua teman-teman, coba semua. Aku pernah juga volunteer jadi Earth Hour,
terus pernah di isu binatang juga, isu lingkungan, semua aku coba. Nah, tapi saat aku mulai yakin dengan, oh aku sukanya komunikasi nih, oh aku sukanya exchange, aku baru mulai ngepost tentang itu. Jadi memang aku caranya adalah aku yakin dulu, baru aku post. Jadinya semua posan aku tuh ya selaras, insya Allah begitu. Jadi memang harus coba semua dulu dan harus yakin baru aku post. Jadi kelihatannya konsistensi, padahal di balik layar tuh banyak pergulatan batin. Masih, aduh kok suka semua ya. Banyak terjadi di balik layar, tapi yang aku tunjukkan ke dunia hanyalah yang aku pengen tunjukkan, yaitu communications and exchange dan lain-lain. Begitu. Dan tadi yang kedua pertanyaannya aku lupa, sorry. Oh, bagaimana cara memanajemen waktu itu tadi Kak, antara kuliah dan juga kegiatan yang bisa dipakai buat nge-branding diri lah kayak gitu. Oh, oke. Kalau aku dulu pas di Jogja, weekend itu puisi untuk volunteer. Terus emang banyak pengorbanannya teman-teman. Aku sampai nggak ikut KKN periode kedua, harus ikut ke yang ketiga kali ya. Karena aku ikut exchange. Jadi memang banyak pengorbanan. Aku juga sering izin kuliah dan harus kerjain tugas tuh di luar negeri. Jadi memang gimana manage waktunya, ya kamu harus tahu bahwa kamu akan harus membuat pengorbanan sih. Tapi as long as kamu masih komit, kan emang tujuan kita kuliah kan untuk kuliah ya, ke Jogja untuk kuliah, untuk menyelesaikan gelar, ya udah itu fokusnya ke situ. Dan pun kalau ada kesempatan yang membuat kamu agak terdistraksi, jangan sampai terlalu terdistraksi, you still have to do your work. Contoh tadi aku tuh, maupun aku, jadi aku KKN Desember itu sambil skripsian. Walaupun teman-temanku udah selesai semua. Jadi emang ada sacrifice-nya. Aku harus bolak-balik dari KKN ke Jogja, dari mana aku KKN? Di Klaten doang sih, Klaten, Jogja, like PP hampir setiap hari untuk ambil data. So how to manage my time untuk memprioritaskan apa yang penting, apa yang enggak. Weekend gunakan untuk volunteering. Aku juga dulu kerja, jadi aku kerja pagi sampai siang baru kelas. Jadi memang harus pinter-pinter manage waktu sih. Dan pengorbanannya tadi waktu, kadang juga nggak bisa ikut main. Tapi ya itu is the price that you have to pay. Apapun pilihan hidup kamu pasti ada kekurangannya. Jadi kamu harus jalani aja gitu. Tapi ingat bahwa kamu kuliah untuk lulus. Jadi jangan sampai lulusnya telat dan malah nggak skripsian gitu. Jadi aku masih memprioritaskan education aku gitu sih. Gitu. Pintar-pintar manage waktu aja. Oh, I know, ada lagi. Aku punya buku, mana ya? Aku bawa nggak ya bukunya? Wait. Jadi ini kayak rahasia dari time management aku. Aku setiap tahun beli buku agenda. Nah, setiap hari itu aku tulis, aku tuh harus ngapain aja. Kelihatan nggak? Green screen sih. Pokoknya intinya aku tulis aku harus ngapain aja per hari. Jadi nggak akan ada yang kemis. Gitu. Jadi aku pegang everything that I have to do di sini. Jadi aku belum ini. Jadi aku kepegang, nggak akan kemis. Dari buku ini, setiap kali aku nulis kegiatan ataupun tugas di buku ini, aku bagikan komitmen dan promise to myself that I will do it apapun yang terjadi. Gitu. Jadi memang ini pegangan aku sih teman-teman. Tapi kalau mau lebih mudah, ya Google Docs ataupun pakai HP, reminder. Tapi aku lebih suka nulis ya. Jadi ini sih, how to manage my time. I put everything here to make sure nggak ada yang nge-clash, to make sure nggak ada tugas yang tertinggal. Gitu. Itulah time management aku. Semoga membantu. Oke, jadi wawasan baru nih Kak ya. Jadi tadi kita bahas tentang personal branding, kita juga dapat wawasan baru nih tentang bagaimana Kak Raisa ini bisa memanajemen waktunya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu Kak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Zahra. Izin saya bertanya Kak, pendapat Kak Raisa gimana ya tentang orang yang menciptakan branding baru tentang diri mereka yang sebetulnya itu bukan diri mereka. Jadi kayak mereka tuh berusaha menemukan suatu branding yang mungkin lebih menjual daripada bagaimana diri mereka sebenarnya kayak gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih, sangat menarik pertanyaannya. Sebetulnya ini tentunya akan menguntungkan dia ya, mungkin secara finansial ataupun dia dapat banyak proyek. Tapi is he or is she really happy about it? Nah, kamu tuh harus enjoy dong, harus enjoy apapun yang kamu lakukan. Bayangkan kamu harus melakukan sebuah pekerjaan yang kamu nggak suka. Kan yang tersiksa kamu sendiri. Gitu. Jadi aku rasa mungkin ya dia dapat banyak benefit, teman lah, maybe financial, tapi kalau dia emang nggak enjoy kan yang tertekan dia juga kan. Sebetulnya ya nggak apa-apa, karena sekali lagi setiap pilihan pasti ada buruknya. Jadi ya inilah konsekuensi dari dia dia branding apa yang dia nggak suka, konsekuensinya dia nggak happy, dia nggak enjoy, sulit untuk bersyukur mungkin ya, itu sih. Jadi memang it's okay, tapi yang tersiksa dia sendiri gitu. Pilihan hidup orang sih, jadi ya tergantung masing-masing individu. Pasti ada plus minusnya. Gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin di pertanyaan selanjutnya itu dari Rahma.
Izin bertanya Kak Raisa, apakah perlu mengupload semua prestasi kita di media sosial? Karena ketika saya ini mengupload, saya pikir itu terlalu berlebih dan takut dibilang gaya gitu ya, atau mungkin songong gitu ya, mungkin kalau bahasa sekarang gitu ya, sama teman-teman gitu. Nah, jadi bagaimana nih Kak, apakah perlu untuk mengupload walaupun nantinya kita dibilang gaya gitu? Nah, terima kasih Kak. Sama-sama. Menurut aku, upload aja. Karena kan itu sebuah hal yang membanggakan kan. Tapi perlu diingat teman-teman, jangan jadi sombong ya. Maksudnya kalau ini aku belajar dari pengalamanku sama teman-teman mapresku yang lain, kalau kamu sudah mulai membranding kamu sebagai orang yang suka ikut lomba-lomba bla bla bla, pasti ada banyak orang yang nanya, "Kak, gimana sih caranya? Kak, gimana sih cara dapat informasinya?" Nah, kamu jangan pelit informasi, oke? So, kalau kamu memilih untuk mempublikasikan prestasi kamu juga harus berbagi ilmu. Kamu jangan pelit ilmu, jangan malas jawab. Karena ya konsekuensi kamu ngepost prestasi, kamu akan ditanyakan hal-hal seperti itu. Dan aku rasa kalau kamu sudah udah known, udah diketahui sebagai seseorang yang mudah memberi ilmu, lama-lama persona sombong, persona sok itu akan hilang sih. Karena kamu akan dikenal sebagai seseorang yang humble, sebagai seseorang yang bisa berbagi ilmu begitu. Jadi just don't sombong, jangan sombong, jangan pelit ilmu gitu sih dari aku. Jadi untuk ngepost ya post semua sih, karena kan itu sebuah hal yang membanggakan. You have to be proud of yourself. Dari aku sih gitu. Semoga membantu. Oke, jadi nggak apa-apa gitu ya Mbak, kita post aja gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, ini gimana sih kamu bisa mencapai ini gitu ya, kita jangan pelit ilmu gitu. Jadi manfaatkan aja baik-baiknya, kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Wendy. Selamat malam Kak, saya ingin bertanya, seringkali ketika kita mencoba untuk menciptakan personal branding di media sosial, tidak jarang beberapa oknum itu berkomentar negatif atas apa yang kita lakukan. Nah, apakah hal tersebut bisa menjadi tolak ukur ataupun evaluasi bagi diri kita untuk mengganti personal branding, atau lebih baik kita tetap mempertahankan branding yang telah kita bangun dan tidak perlu menghiraukannya? Oke, itu Kak. Oke, ini nyambung-nyambung sama pertanyaan YouTuber tadi ya. Aku lupa namanya siapa. Yang Mas tadi YouTuber. Jadi begini teman-teman. Hidup ini pilihan kamu ya. This is your life, yang menjalani kamu. Terserah kamu mau evaluasi diri, kamu mau hiraukan, kamu mau apakan, tapi it's your life, just do it your way. Tapi dari aku, saranku, kalau memang banyak kritik yang similar, yang mirip-mirip, evaluasi diri deh. Mungkin memang kamu berhak untuk dapetin kritik itu gitu ya. Dan kalau bisa, dari kritikan ini kamu bisa membangun dirimu menjadi lebih yang baik lagi. Jadikan kritik ini sebagai wadah untuk kamu bertumbuh sih. Jangan melihat ini sebagai sesuatu yang menjatuhkan kamu, buat kamu sad, no. Pertama sekali lagi, semua dari mindset ya. Jadikan kritik sebagai wadah untuk kamu berkembang, untuk kamu lebih baik lagi, gitu. Dan sekali lagi, kamu nggak bisa membahagiakan semua orang. Jadi kalau kamu mau ngambil semua kritikan ya, kamu nggak bisa berkembang dong, malah jadinya takut sendiri, malah nggak maju-maju kan. So filter the critics. Kalau memang mirip-mirip kritiknya, evaluasi diri. Dan aku yakin jika kamu evaluasi diri, kamu bisa menjadi individu yang lebih baik lagi. Jangan jadikan ini sebagai suatu hal yang membuat kamu baper ataupun sedih ya. Jadikan ini sebagai wadah untuk kamu bertumbuh. So everything is about mindset sih. Kalau kamu ngeliat sebagai wadah bertumbuh ya, kamu nggak akan sesedih itu, nggak akan sedown itu. Semoga membantu. Kalau kurang jelas ya apa nanya lagi. Oke, sebenarnya pertanyaan teman-teman ini sebenarnya agak berhubungan juga ya Mbak ya, dari yang tadi gitu ya. Oke. Bener banget. Kita lanjut dulu ke Ratnaningsi Bulog Sumur nih. Ada dari Viana Eka. Kak izin bertanya, ini pengalaman pribadi. Saya kan suka banget buat konten di Instagram. Kata-kata atau tentang materi-materi gitu. Tapi fokus ke mental illness. Terus juga ada sexual harassment, insecurity, terus kayak some tips. Dan juga yang memang udah cari dari berbagai sumber. Dan juga saya edit sendiri seperti itu. Nah, abis itu saya kan mikir sebenarnya guna nggak sih gitu. Ada yang baca nggak sih gitu. Karena konteksnya itu kan teks gitu ya Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak saran atau tips yang ngebuat saya yakin kalau itu berguna? Oh ya, terus ada yang bilang saya sok bijak sampai PC gitu Kak. Jadi sampai ngechat dia, lo tuh sok bijak kayak gitu Kak. Nah itu gimana cara kita ngerespon yang baik tuh Kak? Oh ada yang PC sok bijak gitu? Iya, sampai ada yang bilang kayak gitu tuh. Kasian banget kan. Udah kita niatnya kan udah baik gitu ya untuk sharing ilmu gitu kan Kak. Tapi malah dapat
mungkin komentar yang kurang baik seperti itu atau respon yang kurang baik. Nah, gimana menurut Kak Raisa? Aduh, gini sih teman-teman, pasti ada yang baca, oke? Dan kamu nggak akan tahu siapa yang bisa mendapatkan benefit dari postingan kamu itu. Dan aku yakin dari konten sexual harassment, mental health yang sangat lagi booming sekarang, pasti ada at least like one person tuh suka. Okay. Dan jangan lihat dari kuantitas, satu orang doang. No, it's one person. Satu orang yang sudah menjalani hidup selama berpuluh-puluh tahun, udah pernah baca dan merasa itu berguna. Imagine, you affect one person, itu udah wow banget. Gitu ya. Jangan terlalu melihat konteks dari kuantitas. Cuma 2 orang yang like, cuma 3 orang yang like. Tapi 3 orang ini punya hidup gitu loh. They live, they're alive, they're human beings yang memilih untuk nge-like konten kamu, memilih untuk baca konten kamu. So just do it. Kayak teman-teman, jangan terlalu mengejar angka, karena aku rasa is better kualitas efek dampak daripada jumlah orang. Tahu-tahu jumlahnya banyak tapi cuma asal scroll aja. Just do it. Dan aku rasa aku dengar sekali lagi dari konten kamu yang tadi yang sangat positif itu, pasti orang ada yang suka, gitu kan. That's number 1. Untuk pertanyaan kedua yang untuk sok bijak, aduh itu kenapa ya, jahat banget sih. Mungkin kamu bisa jawab, sok bijak kayak dari sisi mana, bisa jelasin lagi nggak gitu. Kalau kamu kuat atas kritikan ya, biar kamu tuh tahu, bisa melihat dirimu dari pandangan orang lain. Mungkin aku sok bijak dari bidang ini nih. Jadi kalau mau ya kamu tanya bagian mana sok bijaknya, biar aku tuh bisa memperbaiki diri aku gitu. Jangan baper, jangan marah-marah. Coba pahami perspektif orang ini. Lama-lama dia juga malu sendiri nggak sih ngiritik kamu sok bijak. Kalau dia tuh malah dikepoin, coba aku pengen mengerti perspektif kamu, dari mana aku sok bijaknya, jelasin dong, coba deh. Dan kalau kamu merespon kritik dengan baik, insya Allah orang tuh juga akan responnya baik lagi. Contohnya ya, aku tuh dulu juga pernah ada masalah sama lupa aku, kepanitiaan, ada miscommunication, jadi aku dimarahin kan. Terus respon aku tuh ya nggak ngegas juga, maaf Kak, aku salah, dan aku lihat banget chat dia, habis itu jadinya baik gitu, karena aku ngeresponnya dengan nggak ngegas, dengan minta maaf, dengan nanya kira-kira bagian mana yang aku harus perkembangkan gitu. Dan dengan dari respon aku yang nggak ngegas itu, mereka jadi nggak ngegas juga. Jadi coba kamu respon kritik dengan baik. Kalau mau cuekin ya cuekin, terserah kamu. Tapi kalau dari aku sih, mendingan kill them with kindness. Lawanlah mereka dengan kebaikan, mereka malu sendiri udah jahat sama kamu. Gitu sih dari aku. Semoga membantu. Oke, terima kasih banyak nih atas jawabannya yang sangat luar biasa dan juga memotivasi nih sebetulnya Kak. Nah mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan boleh dituliskan atau langsung open mic-nya aja, nanti bisa langsung sampaikan secara langsung. Bagaimana, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin tadi yang sudah dijawab kurang jelas seperti itu, boleh loh untuk bertanya lagi atau menegaskan lagi nih, gimana? Boleh banget. Silakan, kita diskusi aja nih di sini biar lebih enak gitu ya. Silakan, ada lagi? Oke, saya sambil cek dulu ya Mbak, mungkin ada yang terlewat tadi belum direspon. Dari Ekia? Ini Ekia belum saya ternyata tadi belum saya respon. Silakan dari saudara Ekia, apakah jadi ingin bertanya? Mohon maaf tadi mungkin belum terrespon ya karena di atas chatnya. Halo Ekia? Sudah jadi Mbak. Oke, sudah terjawab tadi mungkin? Sudah terjawab tadi Ekia? Oh sudah, oke. Terima kasih banyak. Oke, mungkin dari sini belum ada yang ingin bertanya lagi sih Mbak dari kolom chatnya gitu. Tapi mungkin ini teman-teman kalau misalnya mau bertanya lagi boleh ya, masih ada waktu panjang nih gitu. Jadi manfaatin kesempatan ini mumpung ada Mbak Raisa di sini, kita bisa sharing, nggak harus tentang personal branding juga ya Mbak, karena tadi juga Mbak Raisa sempat nyinggung tentang mungkin bagaimana cara kita biar nggak insecure, bagaimana cara kita itu bisa memanajemen waktu juga, atau hal-hal yang lain boleh nih kita sharing di sini. Apa aja deh, boleh deh. Apa aja deh, boleh. Mungkin aku mau nambahin pertanyaan dari Diana tadi ya, dia tuh teks aja. Nah mungkin kalau kamu selama ini teks aja, mungkin ditambah ilustrasi next time pakai Canva biar lebih appealing secara visual gitu sih. Dan orang tuh memang sangat tertarik ya untuk membaca sesuatu jika visualnya tuh memang appealing. Jadi mungkin next time kalau kamu ngepost, kalau belum aku nggak tahu konten kamu gimana, bisa tambahin ilustrasi dari
Canva ataupun dari Pinterest dan lain-lain, biar orang tambah tertarik untuk baca. Gitu sih. Dan itu bisa dipelajari teman-teman, kayak copywriting, terus juga designing itu di YouTube bisa semua. Aku tuh belajar Photoshop itu dari YouTube, Premiere dari YouTube. Jadi memang YouTube itu sangatlah berguna. Utilize that. Gunakanlah YouTube untuk belajar banyak skill yang bisa kamu pakai di kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu sih nambahin buat si Tiana aja. Oke, ada yang lain mau bertanya? Silakan. Halo Kak Raisa. Halo. Aku mau izin tanya Kak. Ini terkait dengan konsistensi tadi ya Kak. Nah, pengalaman Kak Raisa pernah nggak sih Kak kayak berada dalam istilahnya kayak titik terendah gitu? Pernah mengalami titik di mana Kak Raisa tuh nggak pede gitu dan kayak jenuh aja gitu, kok konten aku gini-gini aja ya, aku harus buat gebrakan baru apalagi ya. Nah, itu gimana sih Kak cara ngatasinnya gitu? Kalau dari pengalaman Kak Raisa. Makasih. Sama. Oh ada nih. Jadi dulu tuh aku modelnya orang yang pingin nunjukin prestasi selalu ya. Pokoknya harus ikut lomba terus biar aku tuh bisa aku ngepost terus. Tapi lama-lama aku tuh mikir, lah capek banget ya kalau hidup gini banget. Dan dari situ, dan aku setelah itu juga dari aku mindset sedih itu tiba-tiba jadi banyak banget kekalahan yang aku alami kan. Jadinya oh ya ampun. Ternyata aku sadar bahwa aku selama ini mungkin kurang bersyukur akan apa yang aku telah achieve, kurang mengapresiasi kalau aku kurang memahami bahwa aku pun juga bisa kalah, aku pun juga bisa sedih dan lain-lain. Dari situ, dari aku semester 5 tuh aku mulai ngapain sih kok aku tertekan banget untuk berprestasi. Dari situ aku lebih santai, lebih bersyukur, dan dari aku yang lebih tenang ini datang sendiri nih kesempatan baru, tiba-tiba dapat buku, tiba-tiba dapat kesempatan untuk maju ke Mapres lagi. Itu setelah aku tuh merubah mindset aku. Dan aku rasa ini lebih ke the law of attraction sih teman-teman. Kalau kamu tuh lebih tenang, kamu lebih lebih kalem, lebih menerima kekalahan, lebih ya udahlah kalau aku lagi nggak ngapa-ngapain it's okay, akan datang sendiri sih bantuan tuh dari Tuhan. Jadi selain kamu harus berusaha, kamu juga harus menyerahkan diri, kamu juga harus berdoa, harus bersyukur. Itu sih, jadi aku pernah di titik gimana aku tuh sangat lupa, aku tuh pernah achieve banyak, jadi nggak bersyukur, jadi ngerasa kurang. Nah itu sangat nggak bagus buat my mental health. So I change my mindset, aku nangis-nangis dulu nih, aku sedih-sedih dulu, lama-lama, kenapa aku harus gini terus kan? Dan dari situ, ya tiba-tiba datang aja semua tuh yang lain-lain. Jadi memang ada faktor X ya yang bisa membantu kamu di saat kamu tuh lagi down. So believe in that. Untuk konsistensi, ya saat-saat itu aku nggak ada apapun yang aku post ya karena aku lagi nggak ngapa-ngapain kan. Tapi ya udahlah mau gimana lagi. Semakin aku tertekan, semakin malah nggak ada yang keluar. Nah setelah aku berubah mindset, datang lagi nih gitu. Dan mungkin dari situ pun aku juga belajar. Mungkin aku jangan lomba terus deh. Coba aja aku volunteer nih. Kayak volunteer lebih lebih nggak selfish, lebih bisa berbagi. Nah, yaudah aku dari situ aku mulai ngepost konten aku relawan. Itu rasanya lebih seru juga ya jadi relawan. Jadi aku memang agak berubah sedikit sih, tapi lebih ya gitu sih. Udah paham ya, aku muter-muter ya. Intinya just be grateful. You are what you attract. Ingat semua dari mindset. Kamu lagi down, ya udah tangisin aja. Percaya bahwa ada Tuhan yang membantu. Nanti akan datang lagi apapun itu. Begitu. Semoga membantu ya. Membantu banget Kak. Berarti tuh semuanya tuh intinya bermula dari mindset, dan kalau kita ngerasa suka ya dilakuin aja gitu, nggak usah ragu gitu ya Kak. Iya, something like that ya. And be grateful. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, mantap banget nih. Nah ternyata juga masih ada yang ingin bertanya lagi nih Kak di kolom chat. Dari Fatur, dari Dharma Putra Baciro, silahkan boleh open microphone Fatur. Halo, apakah suaranya udah bisa terdengar? Sudah terdengar. Sudah, Fatur. Malam Kak Raisa. Mau bertanya. Kalau seminggu kita bicara tentang personal branding, kan artinya sesuatu yang kita tampilkan ke masyarakat umum ya. Lalu yang jadi pertanyaan saya adalah apa bisa sebenarnya kita ingin melakukan personal branding ya, apa yang menjadi passion kita, tapi mungkin tidak bisa diterima masyarakat secara umum. Contohnya
kayak yang sedang hype sekarang kayak artis TikTok yang kayak slow mo gitu kan, atau jamet. Nah itu kan secara stigma aja di lingkungan kita yang muda-muda aja kayak apa sih gitu kan Kak. Nah apakah itu bisa dikatakan sebagai personal branding kita, padahal kita seumpamanya kalau apabila ada di posisi mereka ya itu passion mereka atau itu bisa jadi keahlian mereka buat bikin konten-konten seperti itu. Mohon jawabannya Kak, terima kasih. Makasih Fatur. Ini ada di poin tadi aku di PPT, yaitu you have to know your audience, teman-teman. Kamu harus tahu audience kamu tuh siapa. Ya mungkin konten-konten TikTok yang seperti tadi dibenci masyarakat luas, tapi pasti ada yang suka juga, yaitu audience mereka. Oke? Sekali lagi, kita tuh nggak bisa disukai sama semua orang. Ya sudah, tapi walaupun itu pasti ada yang juga suka sama kamu. Dan konten TikTok yang let's say jamet ataupun yang alay-alay itu, walaupun let's say kita nggak suka ya, tapi pasti ada yang suka juga. Dan itulah target mereka, si audience ini. Dan sekali lagi kita nggak bisa membuat semua orang suka, just do it. If it's your passion, just do it. Tapi sekali lagi, setiap pilihan ada konsekuensinya. Mungkin kamu lebih banyak hujatan daripada pujian, mungkin ya. Tapi kalau kamu bisa menerima itu, you're okay with that, as long as you're happy, ya sudah. Bahkan kalau kamu melakukan hal-hal yang baik ya, contohnya apa ya? Itu Mbak Najwa tuh kan, dia positif banget ya, siapa juga yang nggak suka sama dia. Tapi kan pas dia ngepost mengenai apa ya, yang kursi kosong tuh, yang Terawan nggak datang, itu kan sebuah hal yang banyak orang sukai. Tapi ada juga yang nggak suka, ada yang bilang bahwa dia tuh apa sih kok sok banget, sok-sok dia tuh padahal dia bukan di pemerintahan kok berani banget sama menteri. Even Mbak Najwa Shihab itu juga ada yang nggak suka. Berarti ya audience Najwa ya bukan si orang-orang hater ini. So remember that semua orang itu ada audiensnya atau penontonnya sendiri. Kita nggak bisa disukai sama semua orang, even jamet maupun dibenci sama banyak orang, tapi ada yang suka. Mbak Najwa disukai banyak orang, tapi ada yang benci. Gitu sih. Jadi emang you have to understand that fact. Gitu sih. Semoga membantu ya Fatur. Kalau kurang jelas bisa tanyakan lagi. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, karena sudah terjawab, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Dava Mahira, dari Ratnaningsih Kinanti 2 dan 3. Maaf izin bertanya Kak, jadi baru-baru ini aku baru belajar satu bahasa baru. Setelah lulus kelas dasar bahasa ini, aku buka kelas gratis untuk followers Instagramku. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa dijadikan personal branding? Dan jika iya, ini termasuk personal branding? Dan jika iya ini termasuk personal branding, mungkin dari kakak ada saran untuk lebih mengembangkan personal brandingku ini. Terima kasih. Wah, itu personal branding banget. Apalagi kamu sudah mau berbagi sama teman-teman kamu kan. Itu I applaud that. Karena nggak semua orang yang memiliki ilmu ingin berbagi. So nice, Dava. Kamu keren banget. Pingin ngasih, kalau gratis buat followers. Cara mengembangkannya gimana? Pakai hashtag. Hashtag kelas Korea atau kelas Jepang. Terus kamu juga bisa banget buat poster dari Canva, simple like free class, Japanese class, sign up di Google Form. Jadi kamu buat form sendiri di Google Form, ada linknya, kamu pakai bit.ly biar lebih simple, masukin di poster, kamu share nih poster ini ke grup angkatan, ke grup fakultas, sebar deh semua. Itu udah membangun personal branding kamu. Dan aku yakin pastilah ada yang nyantol dari share-sharean kamu itu. Dan sekali lagi pakai hashtag ya, karena aku pun lagi nyari kelas bahasa Spanyol, dan itu aku pakai hashtag, dan itu ketemu kelas-kelas yang gratis, dan aku rasa kamu juga bisa banget menggunakan tipe seperti itu. Jadi orang lain ini pakai hashtag, buat poster, nge-share di grup beasiswa lah, nge-share di grup angkatan lah, jadi emang harus aktif sih. Dan sekali lagi, itu nggak sulit ya, udah ada Canva, jadi bisa banget kamu ngedesain poster simple, yang appealing, pakai copywriting-nya bagus, pakai icon-icon negara bahasa yang kamu pilih itu, dan ya udah just share it. Begitu sih Dava. Itu brandingan bagus banget itu. Keren. Mau gratis lagi ya? Baik banget kamu, hebat. Keep going. Oke, semoga terjawab ya Dava saran dari Kak Raisa tadi. Nah, berikutnya ada dari pertanyaan Maisi. Nah, selamat malam Kak, saya mau bertanya. Di saat kakak mengikuti perlombaan dan itu kalah dan itu mendapatkan sertifikat peserta, apakah manfaat sertifikat itu bagi kedepannya Kak? Seperti itu. Oke, sejujurnya tidak ada manfaatnya untuk hal-hal yang berhubungan sama eksternal, nggak ada. Tapi for me sertifikat kekalahan kan ya? Iya kalah itu sebagai pengingat bahwa
Raisa pernah berani nih untuk ikut lomba ini walaupun gagal, tapi Raisa coba lagi untuk ikut lomba lainnya. Jadi lebih ke buat aku sendiri untuk menyemangati diriku sendiri yang sering kalah ini gitu. Untuk eksternal enggak, sayangnya teman-teman enggak. Bahkan di dunia kerja pun enggak ditanyain sertifikat, apalagi yang kalah. Tapi sekali lagi sangat berguna untuk mental health kamu sendiri, untuk menyemangati diri kamu sendiri bahwa aku pernah nih ikut lomba ini, walaupun aku kalah, aku masih coba lagi. It's like a reminder for you that kamu tuh pernah berani untuk mencoba. Karena ingat, nggak semua orang tuh berani untuk mencoba loh. Jadi hebat banget walaupun kamu kalah, tapi it's very amazing the fact that kamu tuh berani untuk ikutan. Itu udah sangat, itu sebuah prestasi itu sendiri sih, gitu. Dan aku rasa dari kekalahan, kamu masih bisa belajar lebih banyak hal daripada saat kamu menang. Jadi emang gitu sih, for yourself. Oke, jadi kalau bisa sih kegagalan itu justru dijadikan proses belajar gitu ya Kak ya, bukan benar-benar diartikan sebagai oh aku gagal berarti aku buruk di sini atau aku nggak bisa gitu. Tapi justru kalau bisa kegagalan kita itu dijadikan proses kita untuk belajar lebih baik lagi, sehingga ke depan misalnya udah ada kesempatan baru nih datang kesempatan yang sama, kita udah siap nih, udah prepare yang baik gitu dari kegagalan yang kita punya kayak gitu ya kurang lebih Kak Raisa. Yes. Oke, mantap banget nih. Nah, ini sudah habis untuk pertanyaannya yang dari kolom chat. Mungkin kalau masih ada waktu di sini, jadi kalau teman-teman mau bertanya lagi, boleh langsung open mikrofon aja. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman mungkin bisa sambil mengisi presensi ya, jangan lupa diisi presensinya. Oh ya, mungkin sedikit saya di sini mau menyampaikan permohonan maaf ini kepada Kak Raisa ya dari teman-teman fasilitator dan juga UGM Residence karena terkendala teknis tadi sehingga dari 300 peserta bahkan 300 lebih sebetulnya pendaftar itu belum bisa bergabung semuanya di room ini gitu Kak. Jadi karena memang ternyata ada miskomunikasi dan juga ada tadi terkendala teknis sehingga hanya 100 orang maksimal di room ini gitu ya. Tapi tenang aja gitu ya buat teman-teman nanti yang belum bisa join, kita sudah sediakan alternatif karena kita juga record ini. Nanti akan kita unggah di YouTube channelnya UGM Residence sehingga nanti teman-teman bisa menyimak diskusi kita pada malam hari ini di channel YouTube tersebut. Seperti itu, Kak. Jadi kita mohon maaf nih Kak Raisa, saya nggak bisa menghadirkan seluruh peserta di sini gitu. Terima kasih klarifikasinya. Oke, nah teman-teman karena agenda life skill kita sebetulnya sudah selesai gitu ya di sesi tanya jawab ini dan juga tadi juga sudah diberikan banyak sekali pemaparan yang cukup bermanfaat sekali ya di malam hari ini, malam minggu kita jadi berfaedah seperti itu. Nah karena agenda life skill kita pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik dan kita juga sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita, mulai dari apa itu personal branding ya, apa itu manfaatnya personal branding, terus juga bagaimana cara kita membangun personal branding yang baik di media sosial. Nah, harapannya teman-teman nanti materi yang disampaikan oleh Mbak Raisa pada malam hari ini itu bisa memberikan manfaat dan juga bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa membangun personal branding yang baik melalui media sosial masing-masing seperti itu. Nah, jadi saya mewakili dari peserta, mewakili fasilitator dari UGM Residence dan juga jajaran manajemen UGM Residence sangat memberikan ucapan terima kasih nih kepada Mbak Raisa Almira selaku narasumber yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya malam minggu ini dan juga memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semuanya mengenai personal branding dan juga terima kasih kepada seluruh peserta